Halo teman-teman semua, pejuang anggota Polri. Video ini merupakan pembahasan soal pada tryout-online.mitrasiswa.id untuk tes akademik matematika di paket yang kedua, di mana video kali ini merupakan bagian yang ketiga yang akan membahas soal dari mulai nomor 21 sampai dengan soal nomor 30. Pembahasan soal masih bersama dengan Kak Andri Naufa dari Mitra Siswa. Untuk soal nomor 21 masih dalam bab turunan fungsi. Sebelumnya akan saya ingatkan bahwa turunan fungsi jika kita punya fungsi fx sama dengan a x pangkat n, di mana a adalah konstanta, x adalah n ini adalah pangkat dari x, maka turunannya f aksen x-nya itu sama dengan n dikalikan dengan a kemudian x pangkat n min 1 gitu ya. Jadi kalau kita punya fx-nya adalah 5x pangkat 4 min 8x kuadrat ditambah 2, maka f aksen x-nya adalah 4 dikali 5x pangkat 4 kurang 1 dikurang 2 kali 8x pangkat 2 min 1 ditambah 0 gitu ya. Karena di sini tidak punya variabel x, maka langsung saja kita tulis 0. Maka f aksen x-nya menjadi 20x pangkat 3 min 16x. Jadi kalau ditanyakan f aksen dari min 1, tinggal kita ganti, kita substitusi min 1 menjadi pengganti x gitu ya. 20 kali min 1 pangkat 3 dikurang 16 kali min 1, sehingga menjadi min 20. Min 1 pangkat 3 itu min 1, min 1 kali 20 itu min 20. Min 16 dikali min 1 itu plus 16, sehingga hasilnya adalah min 4 teman-teman. Jadi yang C. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 22, masih tentang turunan fungsi. Di sini diberikan fungsi, misalnya kita punya gx itu sama dengan u per v, karena di sini ada bentuk pecahan juga, maka kita misalkan yang di atas itu sebagai u, yang di bawah sebagai v gitu ya. Nah, sehingga turunan dari gx sama dengan u per v ini adalah g aksen x itu sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat gitu ya. Jadi di sini u-nya adalah 5 min 3x, sehingga u aksennya adalah min 3. Sedangkan v-nya adalah 2x min 1 dan v aksennya adalah 2 gitu ya. Jadi kalau kita masukkan ke soal lagi, gx-nya itu sama dengan 5 min 3x per 2x min 1, dimana x-nya tidak sama dengan setengah, maka g aksen x-nya itu sama dengan min 3 u aksen dikali dengan v-nya itulah 2x min 1 dikurangi u-nya adalah 5 min 3x dikali dengan v aksen itu 2 dibagi dengan 2x min 1 kuadrat. Jadi hasilnya adalah min 6x plus 3 min 10 min 5 kali 2, kemudian min ketemu min lagi plus 3x kali 2 itu 6x gitu ya, per 2x min 1 kuadrat, sehingga min 6 ditambah 6 habis ya, min 6x tambah 6x habis, 3 dikurangi 10 itu min 7 per 2x min 1 kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 23, kita diberikan soal tentang fungsi komposisi. Di sini diberikan fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 15 dan gx-nya adalah x plus 2. Yang ditanyakan fungsi komposisi f yang dilanjutkan g, fog gitu ya. FOGX. Teman-teman kalau masih ingat, FOGX adalah FGX, artinya fungsi GX yang dilanjutkan oleh F gitu ya. Atau fungsi GX ini kita substitusikan sebagai pengganti F sebagai pengganti X yang ada di fungsi F gitu ya. Jadi X nya kan kita punya nih, Fx sama dengan X kuadrat plus 5X min 15. Sehingga kalau Fgx itu kita ganti Gx
kuadrat, ini kan sebagai x kuadrat gitu ya, kita ganti dengan x nya dengan gx gitu ya. Gx kuadrat plus 5 kali gx min 15, sehingga gx kuadrat itu gx nya kan x plus 2, x plus 2 kuadrat ditambah 5 kali x plus 2 dikurangi 15. Ini adalah x kuadrat plus 4x plus 4 ditambah 5x plus 10 min 15, sehingga hasilnya adalah x kuadrat 4 ditambah 5 itu 9x plus 9x, kemudian 4 ditambah 10 14 min 15 itu adalah min 1, sehingga hasilnya adalah yang A. Selanjutnya untuk nomor 24 masih di bab fungsi komposisi, cuman di sini fungsi awalnya ada sedikit modifikasi di mana kita harus mencari fx dan gx-nya terlebih dahulu. Di sini fx min 2-nya itu sama dengan x kuadrat min 7x plus 14. Cara untuk mencari fx-nya, kita misalkan x min 2-nya ini sebagai suatu variabel yang lain gitu. Misalnya a itu sama dengan x min 2, sehingga x-nya itu sama dengan a plus 2 gitu ya. Jadi setiap ketemu x min 2 kita ganti dengan a, dan setiap ketemu x kita ganti dengan a plus 2, sehingga ini menjadi fa. Karena di sini x min 2-nya adalah a. Fa itu sama dengan a plus 2, karena di sini ada x. A plus 2 kuadrat min 7 kali a plus 2 ditambah 14 gitu ya, sama dengan a kuadrat plus 4a plus 4 min 7a min 14 plus 14, sehingga hasilnya adalah a kuadrat min 3a ini habis plus 4 gitu ya. Untuk fungsi fa nya ini masih fa, sehingga fx nya itu sama dengan, tinggal ganti a dengan x kuadrat min 3x plus 4. Nah, di sini baru ketemu fx-nya. Kemudian kita cari dulu gx-nya. Gx per 3 itu sama dengan 2x min 3. Kita pakai cara yang sama, misalnya a-nya adalah x per 3, sehingga 3a itu sama dengan x, kita kali silang di sini. Sehingga ga sesuai urutan yang tadi, kita metode pengerjaannya ini ga itu sama dengan 2 kali x nya adalah 3a min 3, sehingga hasilnya adalah 6a min 3. Ini adalah ga. Kalau gx nya tinggal ganti a nya dengan x, 6x min 3. Nah, karena sudah ketemu, kita bisa kerjakan, kita bisa cari GOF nya, GOF x, dimana GOF x itu adalah fungsi fx yang dilanjutkan oleh g, atau fungsi fx nya kita substitusikan terhadap fungsi g. Kita kan punya gx nya adalah 6 kali x gitu, jadi kita ganti fx di sini min 3, 6x min 3 gitu ya. Jadi sama dengan 6 kali x nya, fx nya adalah x kuadrat min 3x plus 4 min 3, 6x min 3 gitu ya fungsi awalnya. Jadi hasilnya adalah 6x kuadrat kita kalikan, kemudian min 18x plus 24 min 3, sehingga hasilnya adalah 6x kuadrat min 18x plus 21. Hasilnya adalah yang D, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Di sini ada fungsi, tapi kita cari fungsi inverse-nya. Fungsi kebalikan fungsi inverse itu. Kalau di sini kita punya fx, artinya fx itu sama dengan y dalam fungsi x. Sedangkan kalau fungsi inverse, kita cari x-nya dalam fungsi y gitu ya. Kita cari kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita punya fx itu sama dengan 2x min 1 per x plus 2, atau kita bisa tulis y sama dengan 2x min 1 per x plus 2, kita kali silang di sini. Ini kan y per 1 ya teman-teman ya, cuman nggak ditulis aja ini mah, y per 1 gitu misalnya. Jadi kita kali silang y kali x, atau kita tulis gini dulu, x plus 2 y dikali x plus 2 sama dengan 2x min 1 kali 1 itu tetap
Jadi ini hasilnya adalah XY plus 2Y sama dengan 2X min 1. Nah, karena kita mau mencari nilai X sama dengan dalam fungsi Y, maka semua yang ada variabel X-nya kita kumpulkan di ruas kiri, atau kita kumpulkan aja gitu. Terserah mau di ruas kiri atau di ruas kanan. Kita taruh di ruas kiri kalau di sini. XY min 2X itu sama dengan min 1 min 2Y. Gitu ya, ini 2Y-nya positif pindah ke kanan menjadi negatif. Begitu pula dengan 2X yang di kanan pindah ke kiri jadi min 2X. Sehingga kemudian kita ekstrak X-nya, kita keluarkan. Sehingga XY kalau kita keluarkan X-nya menjadi Y doang. Kemudian min 2X kalau kita keluarkan X-nya menjadi min 2 gitu ya. Min 1 min 2Y. Sehingga X-nya itu sama dengan min 1 min 2Y per Y min 2. Atau F fungsi X gitu ya. Kalau kita balikin lagi ke awal, atau ini namanya finishing gitu ya. F inverse X-nya itu sama dengan min 1 min 2X per X min 2. Itu teman-teman. Nah, di sini ditanyainnya F inverse 3. F inverse 3 itu sama dengan, tinggal kita ganti nilai X-nya di sini dengan 3. Min 1 min 2 kali 3 per 3 min 2. Min 1 min 6 per 1. Sehingga hasilnya adalah min 7 per 1 atau sama dengan min 7. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan masih di fungsi inverse. Cuman di sini fx-nya masih ada PR lagi, kita harus kerjakan. Kita harus cari fx terlebih dahulu. Karena di sini yang diketahui adalah fx plus 3. Sehingga fx plus 3 itu sama dengan 6x plus 25. Kita misalkan seperti yang nomor-nomor sebelumnya. Kita misalkan A itu sama dengan x plus 3 agar kita ketemu fx-nya gitu ya. Sehingga setiap kita atau ini x sama dengan A min 3 gitu. Setiap ketemu x plus 3 kita ganti dengan A. Dan setiap ketemu x kita ganti dengan A min 3. Sehingga ini menjadi f A sama dengan 6 kali x. X-nya adalah A min 3 ditambah 25 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 6A min 18 tambah 25. Hasilnya adalah 6A ditambah 7. Ini adalah FA. Sehingga fx-nya itu sama dengan 6x plus 7. Kemudian kita cari inverse-nya. Karena yang di sini ditanyakan f inverse 13. Sehingga kita harus cari f inverse x-nya dulu. Karena kita punya fx sama dengan 6x plus 7 atau y sama dengan 6x plus 7. Sehingga y min 7 itu sama dengan 6x. Dan x-nya adalah y min 7 per 6. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gampang. Karena di sini kita udah punya inverse-nya, atau kalau kita tulis f inverse x-nya adalah x min 7 per 6. Tinggal kita ganti y-nya dengan x gitu teman-teman. Sehingga f inverse 13 itu sama dengan 13 dikurang 7 per kok ini per 7, sorry. Ini per 6. Per 6. 13 dikurang 7 per 6 itu sama dengan 6 per 6 sama dengan 1 teman-teman. Jadi hasilnya atau jawabannya sama dengan yang C. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang dimensi 3 nomor 27. Di sini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk masing-masingnya adalah 12 satuan panjang. Titik T terletak di tengah-tengah GC. Kita gambar dulu kubusnya biar lebih jelas. Misalnya kita punya kubus ABCD. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, cara penomorannya atau ngasih nama di sudutnya ini harus teratur ya teman-teman ya, biar kita nggak salah ngerjainnya. Jadi kalau ada A, B, C, D berlawanan arah jarum jam, kita EFGH-nya juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Oke, di sini rusuknya adalah 12. Kemudian titik T ada di tengah-tengah GC. Berarti di sini ada T gitu ya. Ada T di tengah-tengah GC. Berarti GT itu 6 dan TC juga 6 gitu ya teman-teman, karena ada di tengah-tengah.
maka jarak antara titik T dengan titik E di sini berarti. Kalau kita ganti warna biar lebih jelas. E ke T yang kita tanya. Nah, ini yang ditanyanya ini ya. Jadi ET itu berapa? Nah, kuncinya dalam soal dimensi 3 ini, dalam materi dimensi 3 adalah kita harus dapat mengeluarkan atau membayangkan atau mengekstrak segitiga siku-siku dari kubus ini, dari yang ditanya. Nah, dengan mendapatkan segitiga siku-siku, kita bisa cari dengan menggunakan Pitagoras apa yang kita cari gitu, panjang ET ini. Jadi di sini segitiga siku-siku yang saya pakai adalah ET dengan EG, sehingga segitiganya adalah EGT, siku-siku di G gitu ya teman-teman ya. Atau kalau kita gambar lagi, ini hasilnya adalah E, di sini E, di sini G, di sini T. Sorry, T-nya. GT kita sudah tahu di sini adalah 6 satuan panjang. EG kita nggak tahu, ET juga nggak tahu. ET yang kita cari teman-teman. Nah, EG kita juga nggak tahu. Nah, EG di sini karena kita nggak tahu, maka EG kita harus cari dulu dengan segitiga lagi, segitiga siku-siku, di mana kita pakai segitiga siku-siku EHG. Jadi segitiga sikunya EHG gitu ya. Jadi EH-nya itu adalah 12, HG-nya juga 12, maka EHG, maka EG sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita pakai rumus Pitagoras, di mana sisi terpanjang adalah akar dari kuadrat jumlah kuadrat sisi-sisi siku-siku. Jadi di sini adalah akar 144 ditambah 144 sama dengan akar, atau kalau kita tulis 144 kali 2 gitu ya. 288 itu 144 kali 2. Jadi akar 144 adalah 12 akar 2. Ini adalah EG-nya. Sehingga di sini kan kita sudah punya tuh nilai EG-nya adalah 12 akar 2. Sehingga kita bisa cari ET-nya. ET adalah sisi terpanjang, sehingga ET sama dengan akar dari GT kuadrat ditambah dengan EG kuadrat, sama dengan 6 kuadrat ditambah 12 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 12 kali 12 itu, atau saya tulis saja 144 dikali akar 2 kalau dikuadratin menjadi 2 gitu ya. Jadi akar 36 ditambah 288 atau akar 324, sehingga ET itu akar 324 yaitu 18. Jawabannya adalah yang A teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 28, masih di materi tentang dimensi 3. Di sini diberikan sebuah balok ABCDEFGH dengan ukuran AB10, AD8 dan DH adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik F ke garis BG. Sebelumnya kita gambar dulu di sini. Kita gambar sebuah balok. A B C D E F G H. Ya, A B C D E F G H. Sekali lagi penamaannya harus sesuai ya, sesuai dengan aturannya, agar kita nanti nyarinya nggak bingung gitu ya. Jadi di sini ada AB itu 10, AD itu sama dengan BC, AD, BC, FG, EH itu sama 8 cm, dan DH itu tingginya berarti EA, DH, BF dan CG adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik F ke garis BG. Di sini kita tarik garis dulu ya. Jadi garis BG. Nah, seperti sebelumnya kita harus ambil segitiga siku-siku di sini. Maaf. Hapus. Jadi
Segitiga siku-sikunya adalah BFG yang kita ambil, karena yang ditanya adalah F ke BG gitu ya. Jadi kita keluarkan dulu. Di sini kan siku-sikunya di F. Di sini F, B, ini G. B ke F itu sama dengan 6 cm. Kemudian F ke G itu 8 cm. Dan B ke G kita harus cari dulu dengan rumus Pitagoras. Jadi di sini ya, saya taruh di sini ya. BG atau di bawahnya aja. Jadi BG sama dengan akar dari 6 cm 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu akar 36 tambah 64 atau akar 100, sehingga hasilnya BG itu sama dengan 10. Karena BG nya 10, maka yang ditanya adalah F ke garis BG, atau kita tarik garis misalnya di sini, ini yang ditanyain. Tarik garis siku-siku teman-teman, bukan ke tengah-tengahnya, karena ini kebetulan tengah-tengah. Takutnya nanti teman-teman malah nyari yang ke tengah-tengah. Jadi cari garis yang terdekat ke tujuannya. Dari titik F ke BG itu yang terdekat kemana? Biasanya yang terdekat adalah yang siku-siku. Jadi kita cari yang siku-siku. Misalnya ini saya kasih nama garis FX gitu ya. Jadi cara menggunakan atau cara mencari fx adalah tidak lagi dengan metode Pitagoras. Bisa saja dengan Pitagoras karena ini udah pasti tengah-tengahnya, tapi lebih enaknya kita pakai rumus kesamaan luas dengan metode kesamaan luas. Jadi misalnya kita pakai alasnya FB, FB-nya sebagai alas. Atau kalau kita pakai rumus luas gitu ya, setengah kali FB dikali dengan FG, karena alasnya FB maka tingginya adalah yang siku-siku dengan FB, yaitu FG. Itu sama dengan setengah dikali, kalau misalnya alasnya adalah BG, maka tingginya otomatis adalah FX, karena FX itu adalah yang tegak lurus dengan BG. Jadi di sini setengahnya kita coret teman-teman. Jadi hasilnya adalah FB-nya adalah 6 dikali dengan 8, itu sama dengan BG yang sudah kita cari itu 10. Fx adalah nilai yang kita cari. Jadi Fx nya itu sama dengan 48, 6 kali 8 dibagi dengan 10 atau 4,8 cm, atau yang D teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 29 tentang dimensi 3, masih tentang dimensi 3 teman-teman. Sebuah limas persegi TABCD dengan sisi alas AB sama dengan BC, atau persegi ya, AB sama dengan BC itu sama dengan 8 cm, dan tingginya adalah tinggi limasnya, maksudnya tinggi limasnya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah sudut yang terbentuk antara bidang TBC dan ABCD. Jadi yang ditanyakan adalah sin dari sudut tersebut, sin theta gitu ya, karena sudutnya adalah theta. Pertama kita gambar dulu teman-teman. Jadi kita gambar limas TABCD. Ini TABCD. Jadi AB itu 8 dan BC juga 8 karena ini persegi. Kemudian tinggi limasnya, tinggi limas bukan sisi miringnya ya. Tinggi limas adalah titik tertinggi T, titik T ke tengah-tengah bidang yang di bawah, karena ini persegi ya, kebetulan di tengah-tengah. Jadi TO misalnya, TO. Nah, yang ditanyakan adalah TO-nya ini berapa? 8 gitu ya, 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut yang terbentuk antara bidang TBC. TBC ini teman-teman, TBC adalah yang ini. Nah, TBC dengan ABCD dengan bidang alasnya ABCD gitu ya. Jadi di sini saya tarik garis nih dari TBC, kita tarik garis begini nih, T ke tengah-tengah BC, karena ini segitiga sama kaki otomatis, maka tengah-tengahnya itu udah menjadi sudut atau jarak terdekatnya. Dari T ke BC itu menjadi jarak terdekat, siku-siku ya. Nah sekarang kita tarik garis misalnya, karena di sini tengah-tengahnya adalah O, maka di sini kita gambar OX, sehingga kita bisa ekstrak nih segitiga TOX
X gitu ya, dimana TO nya adalah 8, O ke X itu adalah setengahnya AB teman-teman, karena TO itu O itu di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah bidang gitu ya. Jadi OX nya adalah 4. Nah di sini adalah tetanya yang kita cari, sin theta. Sin theta, sebagaimana kita tahu bahwa sin theta itu sama dengan sisi depan bagi dengan sisi miring, sin demi gitu ya, sisi depan per miring. Jadi kita cari dulu, karena di sini sisi miringnya kita nggak tahu, kita cari dengan Pitagoras. TX itu sisi terpanjang itu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, atau akar 64 ditambah 16, hasilnya adalah akar 80. Nah akar 80 itu sama dengan 16 kali 5. 16 kali 5 kan 80. Jadi akar 16 itu sama dengan 4, dan akar 5 nya kita tinggal tulis aja karena nggak ada akar 5 gitu ya. Jadi sin theta di sini 4 akar 5. Jadi sin tetanya itu sama dengan sisi depan dari sudut ini, sisi depan dari sudut theta. Depannya adalah 8. Jadi 8 dibagi dengan miringnya, sisi miring, otomatis sisi miring adalah yang di depan siku-siku, di depan sudut siku-siku. Jadi 4 akar 5 gitu ya. Jadi 8 sama 4 yang kita coret 2 per akar 5. Karena di sini nggak ada, kita harus rasionalkan dulu. 2 akar 5 itu dikali dengan akar 5 per akar 5, sehingga 2 dikali akar 5 adalah 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 itu akar 25 teman-teman, langsung kalikan. Jadi akar 25 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 2 per 5 akar 5. 2 per 5 akar 5 itu yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir di serial video pembahasan kali ini, serial video pembahasan bagian ketiga. Jadi nomor 30 ini masuk ke limit fungsi. Sebenarnya tanggung teman-teman. Nomor 30 nyambung dengan nomor selanjutnya yang di bagian keempat. Tapi nggak apa-apa. Nomor 30 bagian limit fungsi, di sini limit X mendekati suatu konstanta. Kalau misalnya limit X mendekati, misal di sini langsung kita tulis soalnya, limit X mendekati 2, X kuadrat min 5X tambah 6, dan ini X kuadrat min 4, kita langsung masukkan aja sebenarnya teman-teman. Angka 2 kita gantikan dengan X, kita substitusikan ke fungsi di sini. Jadi menjadi 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 6, bagi dengan 2 kuadrat dikurangi 4. Hasilnya adalah 4 dikurang 10 tambah 6 per 4 min 4. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah 0 per 0 ini adalah nilai tak tentu teman-teman. Maka di sini nggak boleh, yang nilai yang nggak boleh hasil limit adalah 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga, nomor 3 tak hingga min tak hingga, atau keempatnya agak jarang, tak hingga pangkat tak hingga, dan seterusnya. Masih banyak teman-teman sebenarnya. Jadi 0 per 0 adalah masuk ke limit fungsi tak tentu. Jadi nggak boleh nih 0 per 0. Jadi kita bisa gunakan metode lain. Cara pertama, limit X mendekati 2 nya, yaitu X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat min 4 itu sama dengan limit X mendekati 2 kita faktorkan masing-masing di sininya. Jadi X kuadrat min 5X plus 6 itu adalah X min 2 X min 3 teman-teman, dan X kuadrat min 4 adalah X min 2 kalikan X plus 2 gitu ya. Untuk yang belum tahu, yang belum bisa, belajar di materi di video sebelumnya gitu ya. Kan sudah saya jelaskan bagaimana cara memfaktorkan suatu fungsi. Nah, di sini kita punya X min 2 dan X min 2. Kita bisa coret teman-teman. Jadi limitnya menjadi X min 3 per X plus 2. Atau di sini ada limit X mendekati 2 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 2 min 3 per 2 plus 2 min 1 per 4. Jadi jawabannya yang B. Atau teman-teman kalau sudah 0 per 0 kayak gini bisa pakai metode L'Hopital, metode turunan. Jadi limit
X mendekati 2 dari X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat min 4. Kita pakai turunannya, yang di atas kita turunkan, yang di bawah kita turunkan, nggak usah pakai over V. Jadi limitnya fungsinya menjadi gini, 2X min 5, karena 6 nya ini nggak punya X, kita anggap 0, dan di bawahnya menjadi 2X, sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 min 5 per 2 kali 2, hasilnya adalah 4 min 5 per 4 sama dengan min 1 per 4. Sama teman-teman, jadi bisa metode yang awal atau metode yang akhir itu sama aja hasilnya. Yang terakhir itu metode L'Hopital, yang depan metode pemfaktoran. Jadi demikian untuk serial video pembahasan tes akademik matematika Bintara Polri bagian ketiga. Sampai ketemu di video bagian keempat.